wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Asih dengan NIM 222333021. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak Fokus Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan tentang perencanaan usaha atau business plan. Saya mengambil jenis usaha yaitu risol mayones. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang termurah hingga yang termahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjual, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik untuk dikonsumsi ketika siang maupun malam, masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Makanan ini dibuat dengan cara pembuatan sederhana yang dengan lebih baik dan higienis. Begitu juga harga terjangkau dan banyak pula masyarakat yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat dan lezat. Oleh karena itu, saya memilih jenis usaha yaitu risol mayones untuk dijual. Siapa yang tidak mengenal risol? Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal sebagai jajanan pasar. Risol dijual dalam bentuk siap saji memiliki permintaan pasar yang relatif stabil, tetapi risol yang sekarang banyak dijual di pasaran yaitu risol berisi sayuran. Sehingga kami memilih jenis usaha risol mayones agar para penikmat jajanan atau kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isi sesuai kesukaan mereka. Dari risol ini dengan isi beef asap atau sosis sapi. Harganya pun terjangkau bagi semua kalangan, sesuai dengan rasa gurih dan bercampur rasa manis dan gurih yang ditawarkan pada risol ini. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan ringan, khususnya risol. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Baiklah, itu latar belakang dari bisnis plan saya. Yang kedua ada visi misinya. Visinya yaitu memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, dan bermutu, dan berbeda dari makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Misinya, yang pertama, makanan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, dari bahan berkualitas segar halal. Yang ketiga, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang kelima, melayani dengan etika yang baik. Yang keenam, kepuasan konsumen penghargaan tertinggi kami. Yang ketujuh, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan atau pelayanan dan disajikan atau makanan. Yang kedelapan, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan profesional. Yang kesembilan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan produsen guna mencapai performa operasional yang maksimal. Yang kesepuluh, atau yang terakhir, yaitu mengembangkan usaha di beberapa tempat dan strategis untuk menjadi usaha yang terbaik di Indonesia. Baiklah, itu tadi visi misi dari bisnis plan saya. Yang ketiga ada tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang keempat, menarik minat agar mahasiswa lainnya mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Yang kelima, mengembangkan usaha risol mayones agar semakin bisa menjangkau konsumen. Yang keenam, agar usaha kita lebih dikenal orang lain. Yang ketujuh, memunculkan bakat untuk berbisnis. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, mendapatkan keuntungan. Dan juga di sini saya ada menulis tentang keunggulannya, yaitu yang pertama, hidangan lezat dan bergizi. Yang kedua, harga relatif terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, disajikan dengan berbagai macam isi, yaitu ayam, daging asap, telur, dan sayuran. Dan yang keempat, tidak berbau dan tahan lama karena dibuat tanpa bahan pengawet. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tahan lama karena digoreng dengan minyak yang bagus. Baiklah, mungkin itu dulu bab 1 yaitu pendahuluannya. Baiklah, saya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, saya ada menulis profil, nama usaha risol mayones, produk risol, jenis usaha makanan ringan dan cemilan. Yang kedua ada strategi pasar. Strategi pasar saya terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmenting. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, menentukan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Yang kedua, tempat penjualan yang strategis. Yang ketiga, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Yang kedua ada targeting. Saya ingin menjadikan semua kalangan masyarakat sekitar menyukai produk saya, dari semua golongan baik usia muda maupun usia tua, terutama kalangan remaja yang menyukai cemilan yang gurih. Dan yang terakhir, strategi pasar yaitu positioning.
Banyak pesaing dari usaha ini, namun di sini saya tidak kehilangan kreativitas, namun berpikir bagaimana caranya agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk saya, tanpa membuat pesaing lain merasa tidak tersaingi dan tidak senang dengan cara penjualan produk saya. Yang ketiga ada faktor penghambat dan pendukung. Yang pertama yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat yaitu banyaknya usaha yang sama, dan yang kedua harga bahan baku yang tidak stabil. Tetapi kami sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut, diantaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran dana yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk mengatasi faktor yang kedua, yakni harga bahan baku tidak stabil, kami menyiasatinya dengan membeli bahan di tempat langganan kami belanja. Yang kedua yaitu ada faktor pendukung. Yang pertama, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Yang kedua, higienis dan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, merupakan satu bagian produk yang hanya banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Baiklah, saya akan masuk ke analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada strength atau kekuatan produk, yaitu dimana menjual produk untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari semua risol yang berbeda dari risol biasanya. Yang ketiga, bahan produk yang terjamin sehat dan higienis dalam pembuatannya. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan produk, yaitu sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya mudah ditiru. Yang ketiga, produk tidak terjual banyak. Dan yang keempat, tidak dapat tahan lama. Yang ketiga, strategi analisis pasarnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang tertarik pada makanan cemilan dibanding makanan berat. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus. Yang keempat, harga terjangkau. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman atau hambatan. Yaitu yang pertama, jika ada produsen baru yang membuat produk sama seperti kami. Yang kedua, pesaing menambah varian dari risol. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Itu tadi analisis pasar dari saya. Saya masuk ke bab 3, yaitu manajemen produksi. Yang pertama adalah proses produksi, yaitu yang pertama mengembangkan ide dan inovasi baru terhadap produk. Yang kedua, menyiapkan menu andalan dari menu pilihan yang lain sebagai pilihan untuk konsumen. Yang ketiga, mencari bahan baku penuh sebagai inovasi produk baru, menentukan pemasok dengan melakukan survei pasar agar mendapatkan bahan baku yang higienis dan mendapat harga yang kompetitif, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Yang keempat, membuat strategi pemasaran yang tepat di era digital saat ini. Menggunakan media sosial maupun internet sebagai tempat berwirausaha sangatlah mudah. Maka dari itu, saya menggunakan media internet sebagai tempat promosi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuat laporan keuangan dan data keuangan secara terstruktur dan rapi agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Yang kedua ada bahan-bahan. Yang pertama bahan kulit risol. Yang kedua bahan isi risol yang terdiri dari tepung terigu, telur, mentega, susu cair vanila, susu bubuk, smoked beef, keju milk, tepung roti, air, saus sambal, sagu. Dan itu alat-alatnya. Yang ketiga alatnya yaitu kompor, wajan, mangkok, sendok makan, sendok teh, saringan, baskom ukuran 2 liter, teflon, spatula, pengocok telur, piring pipi, piring saji, dan talenan. Yang ketiga ada cara pembuatannya. Yang pertama, campurkan tepung terigu dengan susu cair, aduk hingga rata. Yang kedua, tambahkan telur yang sudah dikocok, mentega yang telah dicairkan air, garam dan sagu, aduk hingga rata. Kemudian saring adonan. Yang keempat, sediakan teflon, baluri mentega di atasnya. Yang kelima, dadar adonan kulit risol satu persatu hingga adonan habis. Yang keenam, sisihkan di piring pipi. Yang ketujuh, isi kulit yang telah didadar dengan smoked beef, mayones, keju, saus telur, dan cabai. Yang ke-8, lalu lipat kulit dengan rapat. Yang ke-9, lumuri kulit yang telah diisi dengan telur yang sudah dikocok. Yang ke-10, lalu baluri dengan tepung roti. Yang ke-11, goreng hingga berwarna coklat kemasan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, risol siap disajikan di piring saji. Baiklah, saya akan masuk ke bab 4, yaitu perencanaan anggaran. Yang pertama yaitu modal pemasukan, nama barang dan jumlah harga. Pertama, tepung terigu 1 kilo 9.000, telur 1 kilo 15.000, mentega 1 bungkus 3.000, susu cair 1 kotak 11.000, susu bubuk 1 bungkus 1.000, garam seperempat kilo 1.500, sagu seperempat kilo 8.000, tepung roti setengah kilo 12.000, penyedap rasa 1 bungkus 500 perak, mayones
setengah kilo 25.000, smoked beef setengah bungkus 28.000, keju 1 bungkus 23.000, saus sambal setengah botol 15.000, cabai 2.000. Biaya lain-lainnya yaitu gas 1 kg 17.500. Penentuan harga jual yang modal 1 kali produksi yaitu 171.500 dikali 35 pieces yaitu 4.900 pieces. Keuntungan yang diinginkan 30%. Jadi 4.900 dikali 30 1,715. Maka harga jualnya 4.900 ditambah 1,17 sama dengan 6.615 dibulatkan menjadi 7.000. Terus yang keempat yaitu penghitungan laba rugi. Pendapatan risol mayo yang terjual dikali harga jual yaitu 35 dikali 7.000, hasilnya 245.000. Total biaya produksi dalam 1 kali produksi yaitu 171.500. Keuntungan yaitu pendapatan dikurang total biaya produksi 245 dikurang 171.500, hasilnya 73.500. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 35 buah risol mayones dengan harga 7.000 per pieces dalam 1 kali produksi adalah 73.500. Total biaya produksi yaitu laba usaha 171.500 dibagi 73.500 jadinya 2,33. Jadi modal atau akan kembali dalam jangka waktu 2,33 hari dibuatkan menjadi 3 kali produksi per hari. Baiklah, saya akan masuk ke bab yang terakhir yaitu bab kelima yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Risol mayo adalah risol yang unik, dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat dan bergizi pula. Risol mayo memiliki banyak keistimewaan, diantaranya mempunyai banyak variasi rasa sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membeli lagi. Usaha kami merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset yang tinggi. Namun wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Dan juga kami akan terus melakukan inovasi agar konsumen terus berlangganan dengan kami. Yang kedua ada saran, yaitu dalam berwirausaha harus memperhatikan segala aspek baik maupun buruk dari suatu produk. Wirausaha harus mampu menghadapi berbagai resiko. Namun hal itu dapat diatasi dengan semangat, kerja keras, tekun, ulet, dan tidak putus asa, yang menjadi dasar untuk wirausahawan agar terus berkarya, berkreativitas dengan jalan usaha yang dijalankan. Baiklah, itulah tadi presentasi mengenai tugas kewirausahaan, yaitu perencanaan usaha atau business plan yang jenis usahanya dari risol mayones. Bila ada kata dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.